orang tua ya. Ini kemana nih kita ngomongnya? Oh, ke sana ya. Sana. Oke. Jadi untuk orang tua, kita sebagai panutan. Nah, kalau kita sebagai panutan, paling tidak memberilah contoh yang baik. Berikan contoh yang baik, berarti paling tidak siapkan makanan yang baik pula. Dengan makanan yang baik, kita makan yang benar, harapannya kesakitan anak juga akan turun. Dan pola hidup harus dicontohkan dari orang tua. Orang tuanya, setuju dok. Betul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sultan Podcast, solusi layanan kesehatan terdepan. Bersama saya Dr. Muhammad Rizky Triaditya pada program My Doctor. Baik, sahabat Sultan, hari ini saya kedatangan salah satu dokter. Beliau adalah guru saya dulu waktu di rumah sakit waktu saat pendidikan. Dan ini terlihat ya, dokter terlihatnya masih tidak berubah daripada saat saya waktu masih pada pendidikan. Mari kita sapa Dr. Arif Budiarto, spesialis anak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat dok? Sehat. Sehat banget nih kelihatannya dok. Dari dulu berisi terus sih dok. Saya dulu ingetin dok, kalau sama Dokter Arif tuh pasti selalu diingetin follow up pagi dok. Ini dulu Dokter Arif tuh rajin banget ngingetin kami. Baik, hari ini Dokter Arif ini adalah seorang pediatri, konsultan nutrisi dan penyakit metabolik ya dok. Siap. Nah, sebelum kita masuk ke topik yang menarik nih, kami mau tahu dok, Dokter Arif itu bidangnya di penyakit di nutrisi dan penyakit metabolik. Siap. Bisa dijelaskan dok, itu fokusnya pada kasus anak seperti apa dok? Siap. Terima kasih Dokter Rizky. Jadi kalau kita di ilmu kesehatan anak itu, kita tidak hanya ngurusin anak-anak sakit, tapi kita juga ngurusin anak sehat. Nah, kalau anak sehat berarti kita harus ngurusi bagaimana caranya kita ngatur nutrisi dari si anak itu. Yang pertama, yang kedua, dari nutrisi yang kita berikan sekarang ini akan berdampak panjang. Berdampak panjangnya seperti apa? Ini bisa menimbulkan suatu penyakit metabolik. Yang metabolik itu ya kayak diabetes, ada hipertensi, ada jantung. Nah, itu salah satu penyakit metabolik yang sering dikeluhkan oleh masyarakat. Baik dok, jadi sudah pada mengerti ya sahabat Sultan. Nah, langsung saja kita masuk kepada topik. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik di tahun 2024 nih dok. Kita mendapatkan sebuah riset bahwa di tahun 2024 kemarin itu diangkat terkait terjadinya peningkatan kasus diabetes pada anak. Dan komplikasinya ini mengakibatkan gagal ginjal dok pada sebagian besar anak di Indonesia. Nah, benarkah dok saat ini kejadiannya seperti itu dok di negara kita? Oke, jadi sebenarnya naik mas, memang karena kejadian ini saya baca data ya mas ya. Jadi kalau baca data itu dia dari IDAI sendiri ini melaporkan, jadi tipe 1 diabetes dari tahun 2017 ke 2009 ini 1.249 anak. Kemudian meningkat 7 kali lipat selama 10 tahun. Dari 3,88 per 100 juta penduduk pada tahun 2000 ini menjadi 28,19 di 2010. Artinya ini tren yang naik yang cukup tinggi. Kalau memang tadi sekarang lagi apa ya namanya, lagi hype, lagi wah kayak trending gitu bahwa kita ternyata nyumbang nih kenaikan angka diabetes pada anak. Iya memang. Waduh, berarti dalam 10 tahun terakhir ini terjadi tren peningkatan kasus ya dok? Kira-kira dok penyebabnya apa sih dok? Kenapa anak bisa menderita diabetes tipe 1 ya dok? Ya, tipe 1. Jadi gini, kalau untuk ini semua balik lagi kemarin kita ke COVID ya. Baik. Ke COVID. Di COVID itu anak kita sendiri, orang tua pun juga akhirnya bekerja di rumah. Kita bayangkan anak-anak yang
sehari-harinya itu dia lari-lari, beraktivitas di sekolah. Tiba-tiba harus masuk ke rumah, tidak boleh kemana-mana, aktivitas terganggu, aktivitas hanya itu aja, screen time meningkat, dia hanya lihat, bahkan untuk sekolah pun dia juga harus pakai laptop atau smartphone. Akhirnya kaum rebahan pun bermunculan. Kita para anak-anak itu hanya lihat screen time, kemudian makan, minum, lihat lagi, akhirnya aktivitas tidak banyak. Nah, dari situ mulai naik, angkanya naik. Gitu. Nggak hanya gaya makan sih dok, kayaknya ya gaya hidup juga pasca pandemi ini sangat berubah ya dok. Iya. Khususnya generasi anak-anak yang sekarang. Iya. Kemudian tanda awalnya dok, kalau anak saat ini terjadi diabetes, itu seperti apa dok? Jadi gini, kalau di dewasa itu kan kita mengenal ada polidipsi, poliuri, polifagi, gitu kan. 3 ya. Nah, celakanya pada anak-anak itu tidak khas. Itu ditambah lagi dengan penurunan berat badan kan biasanya. Nah, itu pada anak-anak tidak khas. Jadi tiba-tiba aja mereka datang ke rumah sakit sudah dengan koma yang disebabkan karena diabetes. Penurunan kesadaran. Ya, penurunan kesadaran seperti itu. Jadi baru setelah itu baru digali ternyata ternyata dia diabetes. Jadi susah untuk mendeteksi anak ini apakah dia benar diabetes atau tidak. Berarti untuk screeningnya ini untuk pada anak biasanya apakah ada anjuran dok? Ya, jadi sebenarnya kita lihat dulu dari orang tuanya. Kalau ada orang tua yang ada diabetesnya, kita harus lebih hati-hati untuk anaknya karena memang faktor risiko juga akan meningkat. Faktor risiko meningkat, maka pola hidup tadi, dokter, pola hidup tadi harus diperbaiki benar-benar. Kemudian pola makan juga, nah itu. Apalagi anaknya dengan, ternyata anaknya kok sudah mulai membesar nih, obes nih, kita sudah harus mulai ke sana. Berarti itu sudah mencakup upaya ya dok, bagaimana kita dapat mengendalikan supaya nggak beresiko nih anak terserang diabetes ya dok ya. Iya, nah, kita tadi bicara gaya hidup pasca pandemi ini, kan makanan tadi dok mempengaruhi. Nah, kira-kira nih kalau untuk saat ini, kalau kita edukasi nih dok, kira-kira makanan yang baik dan tidak baik untuk anak itu seperti apa dok? Kita ngomongin tidak baik aja ya. Oke, yang nggak baik. Yang nggak baik. Berarti gini, sekarang ini alhamdulillah nih di depan kita isinya air putih. Ya, alhamdulillah itu. Ini saya tahu dokter Arif. Soalnya nanti kalau kita sediain itu kan AKG-nya luar biasa dok ya. Gulanya maksudnya dok. Jadi ini air putih. Jadi kalau haus boleh diminum dok. Siap. Jadi itu Mas tadi dokter Riki tadi bilang sudah gula. Iya. Jadi gula itu sebenarnya sumbernya ya semuanya dari gula. Nah, sekarang anak-anak dipaparkan dengan minuman yang sudah kemasan. Minuman kemasan itu judulnya kadang-kadang bagus nih. Judulnya bagus, tapi kandungan gulanya yang tidak bagus. Ini boleh di-spill dong mungkin tuh. Contoh gini. Yogurt. Yogurt kan bagus ya? Iya. Yogurt bagus. Susu, itu kan bagus ya? Bagus. Tapi tolong dilihat kandungan gulanya. Kandungan gula tambahan pada anak itu maksimal 25 gram per hari. Jadi 5 sendok teh. Sama sehari. Dengan 5 sendok teh? Ya, itu 5 sendok teh per hari. Itu anak umur di atas 2 tahun. 2 tahun. Ya. Nah, sekarang kita lihat nih produk susu atau produk yogurt. Rata-rata mereka itu di atas 18 gram. Tinggal menghitung berapa sendok tadi ya dok? Berapa sendok yogurt yang memang dia sehat, tapi di situ bisa sampai 20 sekian. Satu kemasan. Anak-anak apa ya bisa makan satu kemasan? Nggak bisa. Bisa ya dok. Pasti akan lebih. Nah, gula tambahan itu loh yang membuat anak-anak itu yang awalnya mereka sehat, tapi karena kebiasaan mengkonsumsi itu, mereka tidak bisa lepas. Karena gula itu sebenarnya adiksi juga.
yang sudah ada standarisasi AKG-nya aja bisa berbahaya dok, apalagi yang jajanan itu ya dok ya. Iya, nggak jelas kan? Yang nggak ada takaran Iya. gulanya. Iya. Waduh, ini harus hati-hati nih. Jadi sahabat Sultan, untuk anak-anak perlu dijaga ya, Iya. untuk jajan tuh jangan sembarangan. Kemudian ada lagi dok? Itu yang minuman. Yang makanan juga sama. Makanan, nah kalau makanan ini karbohidrat. Terkadang sama snack yang dalam tanda kutip snacking yang ini yang kayak ya tidak ada nilai nutrisinya ya. Iya. Nah itu juga snacking itu makanan yang sudah pemrosesannya sudah bermacam-macam, ditambah dengan bumbu-bumbu di sana kan pasti akan lebih oke kan, lebih enak gitu loh ya. Nah tapi di situ membuat anak juga adiksi juga di situ. Sehingga kalau tidak makan itu dia tidak mau. Itu yang membuat juga akhirnya trennya pasti akan naik. Apalagi pasca pandemi nih dok, Iya. kebanyakan kan kita order online ya dok ya. Scrolling. Iya, banyak, terus nanti mau tidur mau pesan lagi. Iya, Macam-macam ya kalau dok. dulu kita jalan dari rumah ke tempat makan, sekarang kebalikan, tempat makan yang jalan ke kita. Lebih nyaman, tapi ya lebih gede iya. nantinya. Oke, jadi kira-kira apa nih dok yang harus kita lakukan kalau kita sudah terlanjur, mudah-mudahan enggak ya dok ya, kita bilang pradiabetes lah, dok. Kan kemungkinan ya setiap orang kan kalau kita screening, khususnya anak, kemungkinan kan nilai gulanya ada tuh batasannya pradiabetes. Kalau sudah ada tanda-tanda pradiabetes itu kira-kira apa yang harus kita lakukan dok? Bisa dicegah nggak nih dok? Bisa sebenarnya, Bisa. tapi itu tadi balikan ke orang tua, ke keluarga. Anak itu sebenarnya prinsipnya dia mencontoh, mencontoh apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Kalau kita sudah tahu bahwa anak kita resiko menjadi diabetes, maka tolong jangan dipaparkan dengan makanan-makanan seperti yang kita sebutkan tadi, yang tinggi gula, tinggi karbo, nah seperti itu. Jadi paling tidak begitu anak kita sudah, anak ini sudah mulai nih belok nih, ayo kita luruskan lagi dengan cara kita sendiri, orang tua memberikan contoh, itu yang pertama. Yang kedua, menyediakan makanan yang memang diperlukan oleh anak, jangan berlebih, jangan kemudian banyak mengandung gula dan banyak mengandung karbo, yang secukupnya untuk anak. Yang ketiga, ini yang paling susah, niatan ada tapi kadang enggak keluar, olahraga. Ini dari Orang tua juga sama, orang tua berolahraga, anak juga akan ikutan berolahraga. Betul. Itu. Gaya hidup itu dipengaruhi oleh orang tuanya. Iya. Atau lingkungan ya dok ya? Lingkungan terkecil apa? Lingkungan terkecil Keluarga. Iya. Betul sekali. Oke dok, jadi kita sudah dengar ya bahwa Dokter Arif ini fokusnya di Rumah Sakit Islam Sultan Agung itu terkait penyakit metabolik Ya. dan nutrisi ya dok ya. Kemudian tadi dari data IDAI memang dapat dikonfirmasi di 2024 saat ini terjadi kenaikan ya dok. Ya, kenaikan. Jadi trennya memang Naik. akibat dari gaya hidup pasca pandemi COVID. Nah ini kebanyakan jadinya anak-anak kan pesan online tuh, makan-makan di rumah, terus semakin numpuk, kurang bergeraknya tadi dipengaruhi sama orang tua juga ya dok ya. Yalah, kalau orang tuanya rebahan, gimana? Jadi ini pesan nih buat sahabat Sultan, para bapak ibu kalau pengen anaknya sehat, jadi memang harus dimulai dari kita sebagai orang tua. Kemudian terakhir dok, untuk closing statement. Siap. Kira-kira ada pesan dari Dokter Arif gak untuk para orang tua, sahabat Sultan semua, untuk bisa mencegah diabetes pada anak? Mungkin sekaligus dok, kira-kira promosikan dok, bagaimana nih kalau mau berobat di rumah sakit? Oh gitu, yeah. Jadi untuk orang tua ya, ini kemana nih kita ngomongnya? Oh ke sana ya. Sana. Okay. Jadi untuk orang tua, kita sebagai panutan. Nah kalau kita sebagai panutan, paling tidak memberilah contoh yang baik. Berikan contoh yang baik, berarti
paling tidak siapkan makanan yang baik pula. Dengan makanan yang baik, kita makan yang benar, harapannya kesakitan anak juga akan turun. Oke. Dan pola hidup harus dicontohkan dari orang tua. Orang tuanya. Setuju, Dok. Betul. Itu sih ya. Kemudian Oke, mau ketemu saya. mau ketemu Dokter Arif nih, gimana nih? Kalau ketemu saya saat ini di hari Senin dan Selasa di jam 4 sore sampai jam 6 sore. Oke, berarti sahabat Sultan bisa bertemu dengan Dokter Arif pada hari Selasa, Senin dan Selasa. Senin dan Selasa Oke. di jam sore. Tentunya Dokter Arif akan bantu apabila sahabat Sultan bingung untuk mengolah menu atau mengaturkan gizi yang baik pada anaknya. Baik, terima kasih Dokter Arif Oke, sudah merelakan waktu, meluangkan waktu di studio podcast ini di sela-sela kesibukannya dokter. Terima kasih kepada sahabat Sultan yang telah menyaksikan video kali ini. Semoga dengan program ini kita dapat membantu sahabat Sultan untuk lebih waspada terhadap kasus diabetes yang menyebabkan gagal ginjal juga ya dok ya pada anak-anak. Baik, saya Dr. Muhammad Rizky Triaditya pamit undur diri dan kembali lagi di program selanjutnya hanya di Sultan Podcast, solusi layanan kesehatan terdepan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, cukup.